Pernah kepikiran nggak soal limbah terbesar di dunia? Sesuatu yang seringnya cuma dibakar gitu aja, padahal nilainya luar biasa. Hari ini kita bakal bongkar potensi dari zat yang sering dianggap remeh ini, lignin. Setiap tahun, industri di seluruh dunia itu menghasilkan kira-kira 50 juta metrik ton lignin. Biar kebayang ya, itu beratnya setara lebih dari 7.000 menara Eiffel. Gila kan? Dan yang lebih bikin kaget, sebagian besar harta karun ini ya, dibuang aja. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Coba deh lihat bedanya. Kalau cuma dibakar buat jadi bahan bakar, nilai lignin itu kecil banget. Tapi, kalau kita bisa ubah jadi bahan kimia, nilainya bisa loncat 6 kali lipat. Ini tuh potensi keuntungan miliaran dolar yang secara harfiah kita biarin hilang jadi asap. Kalau potensinya segede itu, pertanyaannya kan jelas banget. Kenapa belum kita lakuin? Apa sih yang bikin peti harta karun ini susah banget dibukanya? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita bedah dulu ya. Pada dasarnya, lignin itu polimer alami. Gampangnya, dia itu kayak lem atau beton di dalam tumbuhan. Tugasnya ngasih kekuatan dan kekakuan di dinding sel. Tanpa lignin, pohon yang nggak bakal bisa berdiri tegak. Tapi, nah ini nih masalahnya. Beton yang kita dapat dari pabrik, yang kita sebut lignin peknis, itu udah bukan beton murni lagi. Proses industri itu udah ngubah strukturnya dan nyampurin dia dengan berbagai kotoran. Sekarang, coba bayangin lignin di alam itu kayak gedung yang strukturnya rapi. Nah, lignin teknis ini lebih mirip puing-puing susah bongkaran. Berantakan, nggak seragam, dan kecampur sama material lain. Dan tiap proses industri itu menghasilkan jenis puing yang beda-beda. Dan keluarga puing ini ternyata macam-macam banget. Ada lignin keras dari pabrik kertas, ada lignin organosolv yang lahir dari pelarut, dan masih banyak lagi. Anggap aja ini daftar tersangka utama kita. Masing-masing punya sifat dan masalahnya sendiri yang perlu kita pahami. Perbedaan pertama yang paling penting, sulfur. Beberapa jenis lignin, kayak kraft, itu terkontaminasi sulfur. Ini masalah besar loh. Sulfur itu bisa meracuni proses kimia lanjutan dan terus terang aja baunya nggak enak. Sementara jenis lain kayak organosolv itu jauh lebih bersih dan lebih menjanjikan. Beda penting lainnya itu soal struktur. Bayangin deh, lignin organosolv itu kayak berlian, murni dan teratur. Di sisi lain, lignin hidrolisis itu lebih mirip tumpukan kerikil acak. Ukurannya campur aduk banget, atau istilah kerennya polidispers. Nah, ini yang bikin dia susah banget diolah dan hasilnya nggak bisa diprediksi. Oke, jadi kita udah tahu nih kalau lignin teknis ini ruwet dan macam-macam. Menurut sumber riset kita, semua keruwetan ini bisa dirangkum jadi 4 tantangan besar. Keempat rintangan itu adalah, pertama, gimana caranya ngambil lignin dari limbah industri. Kedua, gimana cara membersihkannya. Ketiga, gimana ngadepin strukturnya yang acak-acakan itu. Dan yang terakhir, keempat, gimana menjinakkan reaksi kimianya yang unik dan seringkali susah ditebak. Yuk kita lihat 2 tantangan pertama, ngambil dan bersihin lignin. Buat jenis yang paling umum kayak kraft, teknologinya udah ada, udah skala industri. Tapi lihat deh, buat jenis yang lebih bersih dan potensial kayak organosolv, kita masih mentok di skala lab. Kita tahu caranya, tapi belum efisien buat diproduksi besar-besaran. Sekarang, tantangan ketiga. Analogi ini pas banget buat ngejelasin masalahnya. Coba bayangin, kamu disuruh bikin dinding yang presisi, tapi bahannya cuma tumpukan batu dengan bentuk dan ukuran yang beda-beda semua. Mustahil kan bikin struktur yang kuat dan seragam? Ya, itulah masalahnya dengan polimer lignin yang gak seragam. Dan ini bukan cuma kiasan loh. Para peneliti juga menegaskan hal yang sama berkali-kali. Seperti yang dibilang di kutipan ini, untuk bikin produk canggih kita butuh batu yang sempurna, bersih dari gula, kadar ligninnya tinggi, dan yang paling penting, bebas sulfur. Nah, ini nyambung ke tantangan keempat. Bahkan kalaupun kita udah berhasil dapat batu yang seragam, kita masih harus cari cara buat ngelemnya. Reaktivitas lignin yang unik itu artinya dia nggak selalu bereaksi sesuai kemauan kita. Ini bikin proses kimianya jadi kayak main teka-teki yang susah banget. Walaupun tantangannya segede ini, para ilmuwan jelas nggak nyerah gitu aja. Mereka lagi mengembangkan cara-cara baru yang inovatif buat menjinakkan molekul raksasa yang super kompleks ini. Jadi intinya gini, ngambil dan bersihin lignin itu cuma masalah rekayasa. Bisa dipecahkan, tapi masalah yang jauh lebih berat, tantangan sesungguhnya, itu soal sains fundamental.
Gimana caranya kita ngatasin struktur acak dan sifat kimia lignin yang liar ini? Disinilah pertarungan sebenarnya terjadi. Terus, gimana para ilmuwan menjinakkan raksasa ini? Ada beberapa cara. Mereka coba motong-motong lignin jadi balok-balok yang seragam, atau nambahin semacam pegangan kimia biar lebih gampang disusun. Tapi, ada satu ide yang jauh lebih radikal dan menarik. Ini jadi pemikiran penutup yang keren banget. Gimana kalau alih-alih kita capek-capek benerin lignin yang udah rusak dari pabrik, kita bisa nyuruh tanamannya langsung untuk bikin jenis lignin yang kita mau dari awal? Mungkin kedengerannya kayak fiksi ilmiah ya, tapi kesanalah arah penelitian canggih ini. Dan ini berpotensi mengubah limbah terbesar di dunia menjadi salah satu sumber daya terbarukan kita yang paling berharga.